Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thorik, mahasiswa Universitas Pancasakti dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. NIM saya 282921502000. Saya semester 2 dari kelas malam B. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk ujian tengah semester mata kuliah Digital Lusiness. Ya, dosen pengampu saya yaitu Bu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD MPDE. Kali ini saya akan membahas tentang tema perdagangan elektronik ya. Jadi ini adalah hasil rangkuman saya mengenai perdagangan elektronik ya. Bagaimana sih perdagangan elektronik? Mari kita simak. Di sini pertama ada pendahuluan. Ya, pendahuluannya di sini perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan suatu transaksi dagang yang dilakukan secara online dalam suatu jaringan komputer yang tertata dalam database antara pihak penyedia produk dengan pihak yang membutuhkan produk. Nah, jadi e-commerce itu adalah seperti itu definisinya. Pendahuluan yang kedua di sini saya membahas ya. Jadi walaupun istilah elektronik commerce baru beberapa tahun terakhir mendapat perhatian, sebenarnya e-commerce telah ada dalam berbagai bentuk selama lebih dari 20 tahun. Ya, jadi sudah lama juga. Teknologi yang disebut dengan Electronic Data Interchange atau EDI ya dan Electronic Fund Transfer atau EFT pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1970-an. Ya, jadi sudah lama sekali. Pertumbuhan penggunaan kartu kredit, automated teller machines, dan perbankan via telepon di tahun 1980-an juga merupakan bentuk-bentuk elektronik commerce atau e-commerce itu ya. Pendahuluan yang ketiga ini ya, jadi saya menjelaskan komersialisasi dan privatisasi internet yang meningkat telah menjadi dasar pertumbuhan elektronik commerce. E-commerce mengizinkan Anda untuk menjual produk-produk dan jasa-jasa secara online. Calon pelanggan atau konsumen di seluruh dunia dapat menemukan website Anda, membaca dan melihat produk-produk pemesanan dan membayar produk-produk tersebut secara online. Nah, di sini ada contoh gambar ketika proses manual ya. Jadi ada pembeli di sini satu dia entry dokumen, yang kedua dia cetak dokumen, lalu dia yang ketiga fax dokumen, yang keempat kirim dokumen asli lewat kurir, lalu kurir mengantarnya ya kan, terus sampai diterima dokumen aslinya, terus entry ulang dokumen ke aplikasi penjual, lalu terima dokumen via fax, seperti itu. Dengan perbandingannya untuk proses dengan e-commerce itu pembeli cukup melalui e-commerce gateway ya, dia PO, invoice dan SN dan hanya seperti itu. Itu mempermudah efisiensi waktu dan tempat, juga mempercepat ya. Jenis e-commerce atau electronic commerce di sini banyak jenisnya. Ada business to customer atau B2C, mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk ya. Ini contohnya www.walmart.com. Yang selanjutnya business to business atau B2B, mengacu pada transaksi antara bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir ya. Contohnya ini www.grainger.com. Lalu selanjutnya ada customer ya, consumer atau C2C, pasar online, saling membeli dan menjual antar customer ya atau consumer. Maksudnya konsumer itu adalah dia yang mengkonsumsi gitu. Itu ada di www.ebay.com. Lalu selanjutnya ada business to government B2G. Lalu ada business processes, informasi dipakai bersama. Di sini juga ada contoh kategori e-commerce ya. Anda memiliki sebuah perusahaan manufaktur komputer yang melakukan aktivitas-aktivitas berikut di internet. Misalkan menjual komputer kepada individu atau B2C, lalu bagian-bagian pembelian, contoh hard disk, sumber daya, dan lain-lain dari satu pemasok atau B2B gitu ya. Lalu ada mempekerjakan staf, ya, mengelola rekening pelanggan, mengiklankan, dan lain-lain. Ini proses bisnis. Menjual komputer kepada pemerintah untuk digunakan di sekolah. Nah, ini B2G contohnya. Nah,
Lalu ada pada eBay.com itu individu membeli dan menjual merek komputer ini. Itu C2C ya. Sementara ada dua jenis perusahaan yang melakukan bisnis di internet ya. Perusahaan yang semata-mata hanya berada di internet atau tidak ada toko fisik, contohnya itu Amazon.com dan Cidino.com. Itu tidak ada toko fisiknya namun ada di internet. Lalu ada perusahaan yang menggunakan e-commerce sebagai bagian kegiatan bisnis fisik yang ada. Contohnya Barnes dan Noble, ya kan, ada toko fisik dan ada website e-commerce-nya. Jadi ada toko fisiknya, ada e-commerce-nya. Selanjutnya itu ada bentuk produk yang dijual via internet ya. Jadi ada produk digital dan ada produk fisik. Nah, juga ada produk digital dapat langsung dinikmati. Nah, produk digital itu biasanya seperti lagu, album, film, software beserta update-nya. Kalau produk fisik penjualan melalui web, tapi pengirim perlu jasa pengiriman gitu. Produk fisik yang biasa kita pakai gitu, misal kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Produk digital dapat langsung dinikmati setelah pembelian dilakukan dan produk di-download gitu perbedaannya kalau produk digital. Apa sih keuntungan dari e-commerce? Jadi bagi konsumen harga lebih murah, belanja cukup pada satu tempat. Nah, bagi pengelola bisnis efisiensi ya, tadi saya bilang efisiensi waktu dan tempat. Kesalahan berkurang tepat waktu gitu. Bagi manajemen peningkatan pendapatan dan loyalitas pelanggan gitu, karena kan di e-commerce itu kita bisa mendapatkan traffic. Lalu manfaat yang diharapkan dari e-commerce atau itu perusahaan melaksanakan e-commerce untuk mencapai perbaikan ya. Yang satu, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Yang ketiga, peningkatan hasil ekonomi atas pemegang saham dan investasi pemilik. Yang manfaat di atas akan memberikan kontribusi pada stabilitas keuangan perusahaan dan persaingan lebih baik di pasaran. Gitu. Namun selain itu, ternyata ada kendala penerapan e-commerce. 3 kendala utama penerapan e-commerce. 1, biaya tinggi. Ya, dapat ditanggulangi berkat hukum More. 2, masalah keamanan dapat ditanggulangi dengan enkripsi. 3, software yang belum mapan atau belum tersedia dapat menggunakan free atau bayar yang telah ada, namun terkadang perlu diubah agar sesuai dengan keinginan. Lalu ada juga jalan menuju e-commerce. Mengimplementasikan e-commerce merupakan rencana besar dan mempunyai resiko ya. Demi membuat e-commerce mencapai keunggulan kompetitif, maka perusahaan harus mencegah inteligensi bisnis atau bisnis intelijen, atau di mata-matai bisnisnya ya. Itu jadi jalan menuju e-commerce. Yang saya bilang tadi tentang intelijensi bisnis atau business intelligence. Jadi dia adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Didapatkan dengan cara basis data eksternal ya kan. Contohnya nih www.reuters.com untuk mencari berita dengan subjek yang diminati oleh perusahaan, atau menggunakan search engine ya di www.google.com. Itu bisa kita dapatkan mengenai informasi lalu kita kumpulkan ya. Terus kita bisa berinteraksi ya kan dengan perusahaan tersebut ya kan melalui basis data eksternal lewat searching tadi. Ini adalah gambarnya ya, gambar tentang business intelligence ya kan. The internet and the world with web are the key ingredients to an electronic commerce strategy. Jadi itu ada external database, business intelligence, ada website juga ya kan. Jadi bisa lewat website maupun external database dalam kita menggunakan inteligensi bisnis ya. Terus kita enabling infrastruktur ya, internet dan the world with web atau www tadi. Akan hasilnya competitive advantage. Nah, kalau ini share engine explore the internet to find sites containing information music ya. Jadi share engine ketika kita looking for hotels misalkan melalui World Wide Web, lalu Holiday Inn, ada Hyatt, ada Best Western, ada other sites. Di sini juga ada electronic fund transfer atau EFT. Ketika data yang mewakili uang ditransmit melalui jaringan komputer, hal ini disebut electronic fund transfer ya. Ya, atau contoh EFT-nya gini nih.
gaji langsung masuk ke akun bank, ya membayar tagihan menggunakan pembayaran elektronik gitu. EFT memegang peranan penting dalam e-commerce gitu. Sekarang ada m-banking gitu kan, atau ada elektronik bank gitu, atau membayar tagihan dengan pembayaran elektronik. Biasanya pajak juga sekarang sudah bisa dibayar melalui elektronik, jadi kita tidak perlu lagi capek-capek ke kantor pajak. Sini ya ada saran bagi keberhasilan pengguna e-commerce. 1. Pastikan situs web Anda kuat ya. Maksudnya keamanannya kuat. Yang kedua, pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Yang ketiga, menekankan pada isi. Yang keempat, harus sering diupdate. Yang kelima, itu kita harus melihat hal lain selain pelanggan, ya kan. Terus yang keenam, tujukan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Yang ketujuh, buatlah antarmuka yang efisien dan cepat dari perspektif pengguna. Yang kedelapan, berada di lokasi web yang tepat. 9, ciptakan rasa kebersamaan. 10, Anda dapat meminta bantu profesional mengenai pembuatan dan pemeliharaan web gitu ya. Jadi itu seperti itu. Ya, mungkin itu yang saya dapat sampaikan seputar perdagangan elektronik. Jadi teman-teman bisa menambah wawasan teman-teman ya tentang perdagangan elektronik. Dan perdagangan elektronik di era kini itu sangat dibutuhkan ya, karena tadi efisiensi waktu dan juga kita bisa menarik banyak pelanggan ya kan di tempat-tempat yang jauh gitu melalui perdagangan elektronik tadi. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, itu datang dari saya pribadi. Terima kasih kepada dosen pengampu saya dan juga kepada semua pihak yang membantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.